Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya guru di salah satu madrasah. Mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Saya pernah mengikuti perdebatan di media sosial tentang apakah umat Islam harus menguasai apa yang disebut dengan STEM. STEM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Intinya STEM itu berbicara tentang kecanggihan teknologi dan perkembangan pesat dari sains itu sendiri, yang mana sekarang di abad 21 ini kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya STEM tadi. Terjadi perdebatan, salah satu pihak dengan sangat keras mengkritik atau lebih tepatnya menghujat bahwasanya salah satu penyebab utama dari kemunduran umat Islam adalah karena umat Islam tidak menguasai sains, teknologi, engineering, dan matematik. Memang bicara sains, teknologi, engineering, dan matematik, tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak penting. Itu penting. Tapi kalau disebut penting, bukan berarti paling penting ya. Dan satu-satunya yang harus dikuasai begitu, dipahami, diajarkan gitu. Berbicara sains dan teknologi, sebenarnya kita bicara hal yang sebenarnya sudah lama ya. Sains teknologi ini kan bukan barang baru ya. Sejak revolusi industri sampai hari ini lebih dari 200 tahun lamanya, kehidupan manusia sudah tidak lepas dari sains teknologi gitu. Ya saja memang di zaman sekarang ini dengan adanya internet ya, kemudahan manusia untuk mengakses informasi dengan hadirnya smartphone ya atau Android, itu penyakit orang-orang yang minder ya, yang selalu minder dengan kecanggihan teknologi itu selalu menuntut pihak-pihak tertentu untuk menguasai ya sains dan teknologi itu gitu, dan menuding orang-orang yang tidak mau menguasai atau belum menguasai sains teknologi adalah orang-orang tertinggal gitu. Orang-orang yang tidak mau maju, orang-orang yang tersingkir dari peradaban. Sampai dia mengatakan bahwa STEM itu adalah lokomotifnya peradaban gitu. Kalimat lokomotif peradaban itu saya terima begitu ya. Tapi ingat ya, lokomotif tanpa rel, maka itu tidak ada gunanya lokomotif itu tanpa rel ya. Ibarat kereta api kan, kereta api itu kalau tidak ada rel, lokomotifnya bisa jalan gitu. Nah, ada yang luput dari pembahasan seputar STEM adalah nilai dan norma serta hukum itu, dan etika. Kita bisa belajarlah dari Perang Dunia 1 dan 2. Di bom atomnya Jepang, Hiroshima dan Nagasaki adalah bentuk dari kegagalan sains dan teknologi dalam memahami etika. Ketika manusia kehilangan norma dan nilai serta etika, maka sains dan teknologi itu ibarat jalan menuju kiamat gitu. Nah, terbukti sekarang ya kan, berapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi dibandingkan dengan kecanggihan teknologi yang dibangun gitu.
global warming gitu kan, eh, pencemaran dan lain sebagainya, itu terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Dan ini adalah fakta yang harus kita lihat juga begitu ya. Nah, dalam Islam berbicara sains dan teknologi bukan berarti Islam itu tidak memperbolehkan umatnya menguasai sains dan teknologi gitu kan. Namun yang lebih penting dari STEM itu adalah nilai dan norma. Ya. Orang yang menguasai sains dan teknologi tanpa nilai dan norma, tanpa ada etika, tanpa ada akhlak, ya sama saja orang pintar yang berhati dajjal gitu. Dia tidak memandang manusia lain itu makhluk yang harus dilindungi, ya, tapi makhluk yang berbeda dengan dirinya, yang harus disingkirkan kalau menjadi penghalang gitu. Jadi artinya apa? Sains dan teknologi itu bukan segala-galanya gitu ya. Bukan saya pesimis ya, bukan saya orangnya tidak suka dengan sains dan teknologi. Saya justru sangat suka dengan sains gitu. Tapi saya tidak mendewa-dewakan sains dan menuntut umat Islam itu menguasai sains dan teknologi. Umat Islam itu dari dulu sampai sekarang ada yang menguasai sains dan teknologi, bukan berarti tidak ada, ada. Tapi yang lebih penting adalah etika, nilai, norma, dan akhlak gitu. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.